Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم ولن يضيق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على أسب من العصيان والقسم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام ثم إلى مؤلف هذا الكتاب إلى أرواح مشايخنا وإلى أرواح من أحسن إلينا ومن أوصانا بالدعاء ومن ليس له زائر لنا ولأحبابنا شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبسندنا المتصل للمؤلف رحمه الله وأدام النفع به وببركات علومه وبنا وبكم وبكن رضي الله عني وعنكم وعنكم. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا إلى
Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirat al-asatizah al-ajilla wal hadirin wal hadirat al-ahibbah. Mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menganugerahkan dan melimpahkan karunia dan nikmat kepada kita semua, terutama karunia dan nikmatnya berupa iman dan Islam serta sehat dan afiat. Dan tentu saja berkat kepadanya beberapa nikmat tadi, maka dengan mudah, dengan ringan kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju tempat penuh barakah ini dalam rangka menunaikan tugas suci kita, yaitu talabul ilm. Salawat dan salam telah kita aturkan ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesosok profil pemimpin yang telah berhasil mengevakuasi umat manusia dari alam yang penuh dengan kebodohan, syarat dengan kejahilan menuju alam yang penuh ma'rifah dan arifan. Hadirin, kajian kita pagi ini masih seputar Kitabul Azkar wa Da'awat. Pertemuan sebelumnya kita sudah menuntaskan fadilatus salawat ala nabi wa fadilatul nabi ala ghairi. Pagi ini kita masuk pada fadilatul istighfar, keutamaan istighfar. Kalau dibilang istighfar, saya kira setiap kita sudah tahu arti dan makna dari istighfar itu. Artinya minta ampun. Dalam literatur bahasa Arab terlebih dalam kaidah ilmu sarf, dalam akar kata bahasa Arab itu ada sebuah prinsip yang menyatakan ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Kalau karakter sebuah kata bertambah, maka menunjukkan pertambahan arti. Istighfar itu akar katanya adalah ghafara. Ghafara artinya mengampuni, kemudian ditambah dengan alif, sin, dan ta. Istighfar artinya minta ampun. Jadi istighfar itu memohon ampunan. Kepada siapa kita mohon ampunan? Kepada zat yang memberikan ampunan pada hambanya. Siapa? Allah. Makanya lafaz istighfar yang paling masyhur yang kita kenal adalah astaghfirullah. Kemudian belakangnya bisa ditambah asma Allah al-husna. Biasanya kita menambahkannya dengan kata al-azim. Astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah. Sebelum kita masuk ke pembahasan fadilatul istighfar yang mengedepankan dalil-dalilnya, sebuah kisah yang sangat masyhur di kalangan para penuntut ilmu. Al-Imam Hasan al-Basri atau Hasan al-Basri, ketika beliau ditanya berbagai macam pertanyaan dengan maudhu atau tema pertanyaan yang berbeda, beliau memberikan jawaban yang sama, satu jawaban. Ketika beliau ditanya, ya Imam, dalam perjalanan hidup keluarga kami, di tengah-tengah keluarga kami terasa panas, sering bertengkar, sering ribut, sering cekcok dan seterusnya. Terjadi nggak dalam kehidupan kita? Biasanya kerap terjadi.
Beliau dengan ringan menjawab, solusinya adalah istighfar. Lantas kemudian ada orang lain yang bertanya, ya Imam, sudah sekian lama kami membangun rumah tangga, tapi sampai dengan hari ini Allah belum berikan keturunan kepada kami. Apa doanya? Beliau menjawab, solusinya adalah istighfar. Bahkan ketika ada pertanyaan lain, ya Imam, di tempat kami musim kemarau berkepanjangan, kering kerontang, tanaman tidak bisa menghasilkan buah yang diharapkan. Apa doanya? Beliau menjawab, solusinya adalah istighfar. Tapi rupanya salah satu dari muridnya, Ar-Rabi' memperhatikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada gurunya. Ini kayak kita juga. Kita kan kalau dengerin guru jawab pertanyaan kadang-kadang suka iseng. Apalagi kalau jawabannya itu juga, penasaran. Rabi bertanya, pertanyaan yang berbeda, tema pertanyaan juga berbeda, kok jawabannya itu juga? Jawabannya satu, istighfar juga. Ya kira-kira kalau kata kita, emang nggak ada jawaban lain? Beliau menjawab, itu bukan jawaban saya, tapi itu adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah dalam Al-Quran, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Apa artinya? Maka aku katakan pada kalian, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, karena Tuhanmu adalah zat yang maha pengampun. Nih, kunci paling penting dalam meminta segala sesuatu kepada Allah. Biasanya kan kita kalau doa, yang kita minta itu kita kepengen Allah segera memberikannya. Bahkan cenderung kita ngatur-ngatur Allah. Benar nggak? Ya Allah, si anu biar anu ya Allah. Padahal yang berhak mengatur siapa? Kita apa Allah? Makanya ini dalam etika para sufiyin katanya doa yang kayak begini kurang sopan. Doa yang kayak begini kurang sopan. Doa yang sopan itu gimana? Istighfar. Istighfar yang banyak, sebanyak-banyaknya dari dasar hati yang paling dalam, dengan keikhlasan yang sangat luar biasa, dengan ketulusan dan dengan keyakinan bahwa apa yang kita minta Allah tahu. Allah pasti akan ijabah apa yang kita panjatkan. Jadi nggak usah cerewet-cerewet, nggak usah bawel-bawel. Allah juga mendengar. Cuman biasanya kalau kata orang Betawi mah nggak marem. Kalau nggak disebut, takutnya nanti kurang danta gitu. Kok bisa hanya dengan istighfar? Kata Allah dalam Al-Quran, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Karena ketika hati penduduk sebuah kampung sudah bersih,
maka pasti Allah akan memberikan bonusnya, bonus dari ampunan Allah itu. Di antaranya Allah kirimkan hujan. Dengan dikirimnya hujan, maka masalah-masalah yang tadi diajukan selesai insyaallah. Oleh karenanya, wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan menganugerahkan kalian harta dan keturunan. Tadi salah satu pertanyaannya, belum diberikan keturunan. Pertanyaan pertama, di dalam keluarganya terasa panas. Mungkin karena apa? Pertama, karena kurang dekat kepada Allah. Yang kedua, kurang duit. Biasanya begitu. Ya enggak Ustaz? Biasanya begitu, biasanya. Tapi mungkin orang sini mau beda kali. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Dengan Allah turunkan hujan, Allah akan tumbuhkan surga-surga. Maksudnya apa? Tanah dipersubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan suburnya tanah tumbuhlah tanaman yang bisa menghasilkan. Panen melimpah. Dengan panen melimpah, rezeki jadi bertambah. Stok air tersedia dengan banyak. Dengan tersedianya stok air dengan banyak, insya Allah kekeringan tidak akan melanda. Dan biasanya stok air yang banyak ini mengalir di sungai-sungai. Nah, dengan beristighfar kemudian Allah memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dengan beristighfar maka Allah menjawab segala macam persoalan yang ada dalam hidup dan kehidupan kita. Cuman kan masalahnya kita cuman belajar teorinya doang. Prakteknya udah belum? Coba besok udah menjelang jatuh tempo misalnya, jangan ngapa-ngapain, istighfar aja banyak. Pengen tahu dapat nggak duitnya untuk bayar cicilan. Pernah nyoba? Kalau disuruh nyoba, kira-kira yakin apa enggak? Kebanyakan dari kita nggak yakin. Kenapa nggak yakin? Hilok cuma gara-gara istighfar doang. Padahal ini ucapan siapa? Ini ucapan Allah. Ucapan Allah nggak pernah ada bohongnya. Ucapan Allah selalu Allah realisasikan dengan baik dan benar. Cuma ya kita harus sadar diri. Selain beristighfar, ikhtiar juga. Kalau sudah istighfar, hati kita tenang, hati kita jernih, maka ikhtiar akan jauh lebih mudah. Kalau ikhtiarnya jauh lebih mudah, maka akan mengatasi solusi, akan memberikan solusi dalam mengatasi problema kehidupan kita. Nah, coba besok ya, kita coba. Jangan banyak-banyak kalau istighfar itu. 1000 kali aja. Kita kan istighfar biasanya cuma 3 kali. Ya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Baru istighfar 3 kali udah nagih. Mana katanya kalau istighfar problema selesai. Lah orang istighfar cuma 3 kali itu juga agak yakin. Istighfar, mintalah dengan serius kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh keyakinan. Kalau Allah sudah ampuni dosa-dosa kita,
berarti hati kita kembali menjadi jernih, kembali menjadi bening. Dengan kejernihan hati, dengan kejernihan jiwa, ketika kita mendekat kepada Allah, Allah akan merespon jauh lebih baik. Makanya di antara etika berdoa, sebelum memanjatkan banyak permintaan, istighfar dulu, sholawat dulu, hamdalah dulu. Jangan belum tiba-tiba udah minta. Ini etikanya kurang bagus. Jadi istighfar akan menjadi solusi dalam banyak permasalahan, seperti yang telah dicontohkan Hasan Al-Basri dalam memberi solusi pada permasalahan yang disampaikan kepada beliau. Fadilatul istighfar, qala Allah azza wa jalla, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang apabila mengerjakan keburukan atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, kemudian mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka minta ampun atas dosa-dosanya. Oh, ini pendosa yang paling baik kayak begini. Kalau kita melakukan dosa, sadar gak kita? Ingat gak kalau kita yang kita kerjakan itu adalah perbuatan dosa? Kalau kita ingat, segera zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Ketika kita ingat kepada Allah bahwa apa yang kita lakukan berupa perbuatan dosa tadi terpantau oleh Allah, berlanjut gak perbuatan dosa kita? Enggak, berhenti seketika. Karena kita sadar kita sedang dilihatin Allah. Dan ketika kita sadar apa yang kita lakukan adalah kesalahan, langkah terbaiknya adalah minta ampun, minta amnesti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Manusia kan katanya tempatnya dosa dan kesalahan. Wajar dong kalau mereka melakukan perbuatan dosa, kalau mereka melakukan perbuatan salah, ya wajar. Tapi kalau tiap-tiap minta dianggap wajar, sedikit-sedikit melakukan perbuatan dosa, minta dianggap wajar sedikit, itu mah bukan wajar namanya, kurang ajar. Satu saat kita tergelincir, satu saat kita melakukan perbuatan dosa, ya biar insya Allah manusiawi lah. Tapi yang paling baik ketika kita melakukan perbuatan dosa, segera ingat Allah dan segera beristighfar. Maka orang-orang semacam ini dia tidak akan larut dalam terus-menerus melakukan perbuatan dosa. Wa qala Alqamah wal Aswad, qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an fi kitabillah azza wa jal, ayatan ma adnaba 'abdun zamban faqara'ahuma wastaghfara Allah azza wa jal illa ghafarallahu ta'ala lahu. Alqamah dan Al-Aswad berkata, kata mereka, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an
berkata, di kitab Allah Azza wa Jal ada 2 ayat yang apabila seorang hamba melakukan perbuatan dosa, kemudian dia membaca 2 ayat tersebut dan minta ampun kepada Allah, maka tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali Allah mengampuninya. Artinya apa? Pasti Allah mengampuninya. Ada 2 ayat yang apabila dibaca oleh seorang hamba yang berdosa, kemudian dia istighfar, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, al-ayah, wa qawluhu azza wa jalla, wa man ya'mal su'an aw yadhlimu nafsah summa yastaghfirillah yajidillah ghafuran rahima. Ayat yang pertama, idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Ini ayat pertama. Ayat yang keduanya, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah summa yastaghfirillah yajidillah ghafuran rahima. Kalau ada orang yang melakukan dosa kemudian membaca ayat ini atau ingat ayat ini, pasti Allah mengampuninya. Ayat pertama menyatakan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan dosa atau mereka menzolimi diri mereka sendiri, ujungnya tadi mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua, barang siapa yang melakukan keburukan atau dia menzolimi dirinya kemudian dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia mendapati Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi jangan pernah ada keraguan-raguan dalam hati kita ketika kita beristighfar. Yakini bahwa Allah pasti mengampuni. Karena Allah sendiri yang menyatakan dalam Al-Quran, rahmat Allah akan jauh lebih besar dari dosa-dosa hambanya. Dalam hadis qudsi banyak keterangan yang menyatakan seperti itu. Wa qala azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan minta ampunlah kepadanya, karena sesungguhnya Dia adalah zat yang maha penerima taubat. Wa qala ta'ala wal mustaghfirina bil ashar. Ini orang-orang yang mendapat keutamaan dan penghargaan luar biasa dari Allah adalah mereka yang mustaghfirin bil ashar. Apa artinya? Di waktu sahur, di sepertiga malam, menyibukkan diri untuk istighfar kepada Allah. Bangun jam 3, ngapain? Wudu, salat sunnah, banyakin istighfar. Jangan bangun jam 3, ucek-ucek mata, nyetel TV, nonton bola. Boleh, nonton bola boleh. Nonton bolanya sambil pegang tasbih, baca sholawat kayak, baca istighfar kayak, bisa nggak?
Bisa, cuman nggak seru. Ya, bisa kayak begitu, cuman nggak seru. Yang seru itu kita lepas segala sesuatu ya Pak. Paling banter ngerokok sama ngopi dah, baru seru. Yang namanya ibadah emang ada yang seru? Yang namanya ibadah ada yang seru nggak? Enggak, orang awam kayak kita mah belum nyampe pada level seru dalam beribadah. Kita mah merasa nikmat dalam ibadah aja belum. Jangankan yang sunnah, yang wajib aja. Nih kalau ditanya sholat kita masih berat apa udah terasa ringan? Kali gitu ada orang sini yang udah hebat banget, wah gua mama sholat hobi banget, udah di mana aja gua sholat. Ada yang kayak gitu? Agak. Yang ada mah kalau sholat kita merasa berat. Bahkan ketika kita mendirikan sholat itu pun karena terpaksa. Kenapa terpaksanya? Karena ada ancaman. Seandainya ancamannya hilang, sholat kita udah berhenti mungkin. Kan sering saya ulang-ulang. Seandainya Allah tutup neraka, Allah hapus neraka, kira-kira kita masih sholat apa enggak? Rasanya enggak udah. Kenapa? Ancamannya udah hilang. Jadi kalau kita telusuri dalam-dalam, sebetulnya sholat kita karena Allah apa karena takut? Rasanya mah karena takut. Padahal menurut Al-Ghazali yang benar itu bukan kayak begitu. Tapi untuk orang awam kayak kita ya bolehlah. Tapi harus ada upaya. Makin hari makin diperbaiki, sehingga lama-lama sholat kita memang karena kebutuhan kita. Kita butuh mendekat kepada Allah. Kita butuh rahmat dan maghfirah Allah. Karena kebutuhan kita kepada Allah, maka kita membangun komunikasi kepada Allah dengan sholat. Nah, sholat yang kayak begini, ini yang oleh para sufiin bisa disebut udah mulai masuk ke ranah mahabbah, ranah cinta. Kalau kita mencinta baru di mulut doang, belum sampai ke hati. Ngomong mah belagu banget, bang, abang cinta Allah nggak ada lagi udah. Di hati gue ini yang paling penuh cinta gue adalah kepada Allah. Giliran suruh sembahyang berat. Tapi hidup kalau sembahyang di masjid pengen jadi imam, kalau jadi imam sembahyang panjang. Baca surahnya juga dipilih yang panjang, apalagi kalau suaranya merdu kayak ustadz nih. Cari surahnya yang panjang. Padahal jamaah di belakang ada yang lagi sakit pinggang, ada yang mau buru-buru mau ke pasar ya Pak Jerajak. Sembahyangnya lama banget, ujung-ujungnya besok-besok ngancam, besok-besok kalau dia jadi imam gua agak ke masjid. Kan jadi kurang bagus gitu ya. Makanya Rasulullah itu sangat bijaksana. Rasulullah pernah menegur sahabatnya yang menjadi imam kepanjangan baca surahnya. Tapi ada nggak dalam catatan sejarah Rasulullah menegur para sahabat kependekan sholatnya? Nggak ada. Karena memang dalam apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, ciptakan kenyamanan dalam ibadah supaya ibadah itu terasa nikmat, nyaman. Kalau kita belum udah gerutu, boro-boro nikmat, boro-boro nyaman, ya imamnya dia lagi. Mana udah sampai di masjid, masa pulang lagi. Ada yang kayak gitu. Nah, ini kan tidak menciptakan kenyamanan dalam ibadah. Istighfar, tasbih, dalam waktu-waktu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepertiga malam ini, akhir sepertiga malam ini bagian dari waktu yang diistimewakan oleh Allah. Kenapa diistimewakan oleh Allah?
Karena pada waktu ini mayoritas orang sedang terlelap tidur. Banyakan mana? Kalau jam 3 banyakan mana yang bangun sama yang tidur? Banyakan yang tidur kayaknya. Kalaupun ada yang bangun paling kencing doang, habis kencing tidur lagi. Sama dengan komunikasi kita dengan sesama manusia ketika kita menggunakan alat komunikasi. Kalau jalur komunikasinya lagi sibuk, sinyal lemah, terlalu banyak yang pakai, kayak lagi lebaran misalnya, itu kan banyak yang pakai internet, sehingga sinyalnya lemah, pesan yang seharusnya langsung sampai bisa tertahan dulu karena jalurnya terlalu sibuk, terlalu banyak yang pakai. Coba ketika orang-orang terlelap tidur, tidak menggunakan jalur komunikasi, kita nelpon, kita kirim pesan, lancar nggak? Lancar. Begitu juga komunikasi dengan Allah. Saat jam-jam sibuk, komunikasi kita kepada Allah bukan nggak nyampe, sampai tetap. Cuma tadi karena jalurnya sibuk, sinyalnya lemah. Belum lagi orang model kayak kita yang kalau lagi ibadah jangankan digoda dengan sesuatu yang berat, cuman gara-gara cicak lewat aja sembahyang kita bisa hilang khusyuknya. Padahal urusannya apa sih sembahyang sama cicak? Setan paling bisa menggodain kita. Nah, di sepertiga malam ini adalah waktu ideal untuk curhat kepada Allah, karena jalur saat itu kosong, jalur komunikasi saat itu relatif kosong. Kalau mau ngeluh dari situ sama Allah, mau minta apapun silahkan. Cuman ingat, pakai etika, jangan pakai ngancem. Ya Allah, kalau besok agak dapat rezeki juga saya berhenti sembahyang. Allah diancam, kata Allah, bodoh amat, lo mau berhenti kayak mau kagak kayak. Atau kadang-kadang ngeluhnya, ya Allah, tetangga sebelah yang jarang-jarang sembahyang, kenapa rezekinya lancar banget? Saya yang sembahyang tiap waktu, ke masjid rajin, ngaji rajin, kok rezekinya segini-gini juga? Allah dikomplain begitu. Ada yang kayak begitu. Padahal kan Allah itu maha bijaksana. Sering saya ulang-ulang, Allah memberikan apa yang kita butuh, bukan apa yang kita ingin. Kalau berdasarkan kebutuhan biasanya tidak terlalu banyak, tapi kalau berdasarkan keinginan, gak habis-habis. Jangan jauh-jauh kayak pakaian aja. Kalau berdasarkan kebutuhan, berapa banyak yang kita butuhkan? Mungkin 1-2 potong cukup, asal yang ada yang kotor bisa dicuci, ada penggantinya. Udah itu terus berputar. Cukup nggak? Cukup. Tapi berdasarkan keinginan, cukup nggak? Nggak cukup. Kita kepengen kalau ngaji bajunya lain, kalau sholat biasa berjamaah bajunya lain, kalau ke kondangan bajunya lain. Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu mah apa aja pakai seragam deh. Ngaji, maulid, arisan, senam aja pakai seragam juga. Piring, piring kagak diurusin gitu. Cariin pembantu pokoknya Pak Haji. Yang saya maksud, ketika apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, ingin direalisasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bersihkan dulu hati kita, bersihkan dulu jiwa kita. Salah satu
instrumen untuk membersihkan hati dan jiwa kita adalah memperbanyak istighfar. Susah apa gampang sih? Berat apa ringan? Biasanya kalau orang yang biasa pegang tasbih, kalau dia istighfar 100 kali, butuh waktu berapa lama? Kelamaan Ustaz. 100 kali istighfar itu satu putaran tasbih, paling 1 menit. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Enggak percaya, cobain. Satu putaran tasbih itu 1 menit. Kecuali istighfarnya lebay, misal astagfirullah. Ya boleh lah. Kalau bukan mau ngambil angka, kalau bukan ngambil jumlah, boleh kayak gitu. Yang paling nyaman buat kita. Mau ngambil yang banyak silahkan. Mau ngambil yang sedikit, kadang kan kita pakai alasan, padahal mah alasan malas padahal. Jangan banyak-banyak, yang penting berkualitas. Astagfirullahaladzim. Cuma 3 kali doang. Ya nggak apa-apa juga daripada enggak. Cuman kan keinginan dan kebutuhan kita kepada Allah banyak apa sedikit? Kalau kebutuhan mintanya banyak, masa istighfarnya cuma sedikit? Curang banget, giliran ibadah maunya yang dikit. Giliran rezeki nggak mau sedikit. Ini diantara instrumen yang bisa membersihkan hati kita untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah istighfar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yakthuru an yaqul subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli innaka antat tawwabur rahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerap kali memperbanyak ucapan subhanakallahumma wa bihamdik. Maha suci engkau ya Allah, ya Allah. Aku memuji dengan pujian kepadamu. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Innaka antat tawwabur rahim. Sungguhnya engkau adalah zat yang maha penerima taubat dan engkau adalah zat yang maha pemberi kasih sayang. Rasulullah masih beristighfar, padahal beliau sudah dapat garansi dari Allah, Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Tapi masih hebat gak? Bandingkan dengan kita. Kita ada jaminan gak bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita? Banyakan mana istighfar kita pada Rasulullah? Berarti belagu gak kita? Belagu banget. Rasulullah aja yang sudah mendapat jaminan ampunan dari Allah masih memperbanyak istighfar. Kita yang tidak ada jaminan dari siapapun malah tidak beristighfar sebaik beliau. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man akthara min al-istighfar ja'ala Allah azza wa jalla lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Nah, ini biasanya kita mau yang kayak begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah jadikan buatnya min kulli hammin faraja, dari setiap kegalauan Allah datangkan ketenangan. Sering galau gak kita? Biasanya gara-gara apa? Gara-gara banyak hal biasanya. Bukan cuma sekedar duit, tapi yang dominan biasanya gara-gara duit biasanya.
Kalau memang sering terjadi hal seperti itu, maka perbanyaklah istighfar. Wa min kulli dhiqin makhraja, dari setiap kesempitan, dari setiap keterjepitan, Allah berikan solusi, Allah berikan jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikannya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini biasanya giliran kayak begini kita mau dapat rezekinya, mau dapat solusinya, mau hilang kegalauannya juga mau, tapi istighfarnya kan emang kuncinya itu. Kuncinya adalah dengan beristighfar, baru hasilnya nanti Allah berikan keluasan, Allah berikan ketenangan, Allah berikan rezeki. Ini kuncinya kita nggak kerjain, tapi kepengen hasilnya. Dari mana sampainya? Bicara soal rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Kan sering orang tua kita bilang kalau rezeki mah enggak ketukar. Biar kata orang berusaha untuk menghalangi dan menutup rezeki kita, kalau memang Allah tentukan menjadi rezeki kita, ketukar enggak buat orang lain? Enggak. Dalam kisah Sufiyah ada cerita yang sangat menohok. Ada seorang ibu yang kehilangan perhiasannya, kalungnya copot ketika lagi nyuci baju di kali. Padahal ini kalung pemberian dari suaminya yang diperoleh dengan susah payah. Begitu sadar kalungnya hilang, berdoa kepada Allah, ya Allah, jika benda itu masih rezekiku, kembalikan kepadaku dengan caramu. Kalau barang sekecil itu hilang di sungai, nyarinya gampang ke susah? Susah. Ya, apalagi kalau ke bawah air. Yang paling susah kalau ditemuin orang, Pak Haji. Biasanya kalau ditemuin orang ditanya nggak bakal ngaku. Nah, doanya dengan ikhlas, Allah berikan solusi dengan cara yang sangat unik. Dicari kemana-mana nggak ketemu. Ada pasrah dah, terserah Allah dah. Ternyata kalung itu tertelan oleh seekor ikan. Ikan ini tertangkap oleh orang yang mungkin ada orang mancing di situ, orang pondok umum mungkin. Yang kalau dikit-dikit mancing, ada yang kayak gitu. Alasan mancing yuk ngilangin stres. Emang stres ngapain lo? Kerja kagak apa kagak? Justru karena kagak kerja jadi stres gitu. Ternyata ini ditelan oleh seekor ikan. Ikan ditangkap oleh orang yang mencari ikan, kemudian oleh penjual ikan dijajakan ke kampung setempat. Dan kebetulan ikan itu dibeli oleh ibu yang kehilangan kalung tadi. Begitu dibersihkan ikan itu, dibuka bagian perutnya, ternyata ada kalungnya. Kalau bukan karena solusi dari Allah, sampai enggak itu kalung kembali ke tangannya? Begitu indah Allah ilustrasikan. Padahal kalau Allah mau kasih langsung dengan cara yang lebih singkat, bisa nggak? Bisa. Tetapi Allah mengajarkan berproses itu harus dengan kesabaran. Kalau berproses nggak pakai kesabaran, nggak akan sampai pada target yang diinginkan. Istighfar misalnya, kan ringan, ngucapinnya juga ringan, bacanya juga gampang. Tetapi kenapa
kita kok jarang banget mengerjakannya? Karena belum ada yang tergerak dari dalam hati kita. Kalau itu sudah tergerak dan Allah gerakkan, makanya kan dalam doa di antara etika kita berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah untuk mudah berzikir. Allahumma inna ala zikrika, gitu. Ya Allah, tolonglah kami agar mudah mengingatmu, mudah berzikir kepadamu. Kalau enggak begini, berat rasanya. Istighfar aja yang gampang kita enggak kerjain, apalagi yang lebih susah. Padahal begitu banyak ayat-ayat yang dikedepankan Al-Ghazali, begitu banyak riwayat hadis yang beliau tuliskan untuk menjadi penyemangat bagi kita. Dan mudah-mudahan ayat-ayat dan hadis-hadis yang diriwayatkan ini benar-benar menggerakkan kita untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Udah habis belum waktunya, Ustaz? Cukup? Belum. Kita akhiri dengan, kalau ada pertanyaan disilahkan sebelum kita tutup. Saya bertanya. Ayo silakan. Saya belum jelas tadi Ustaz menjelaskan atau membahas masalah zikir apa namanya istighfar. Kalau kita sedang galau, istighfar, minta ilmu itu istighfar. Berarti itu kan istighfar itu sangat masyhur berarti. Betul. Apakah doa-doa yang lafaz yang lain itu kita baca juga apa enggak tuh? Apa cukup istighfar? Itu aja singkat. Terima kasih. Kalau mau baca doa-doa yang lain selain istighfar silahkan. Kalau nggak mau baca juga nggak apa-apa. Solusinya adalah istighfar. Karena seperti yang saya kisahkan di awal tadi, Hasan Al-Basri saja ketika beliau ditanya beberapa pertanyaan yang berbeda, jawabannya satu, istighfar. Artinya istighfar bisa menjadi solusi dari permasalahan apapun. Cuma yang jadi masalah kadang-kadang ketika kita sudah melakukannya kok belum juga. Apanya yang salah? Istighfar kita yang salah, apa niat istighfar kita yang belum lurus? Barangkali permasalahannya adalah karena istighfar kita tidak ikhlas atau kurang ikhlas, bukan karena Allah. Kita tergiur pada solusi yang kita inginkan, kita tergiur pada jalan keluar yang akan Allah berikan, maka target dari istighfar kita adalah itu, bukan karena Allah. Yang benar istighfar karena Allah, murnikan istighfar kita semata-mata hanya karena Allah. Soal nanti Allah mau beri bonus ini, beri bonus itu, Allah nggak beri bonus pun nggak masalah. Ini baru yang disebut dengan ikhlas, semata-mata karena Allah. Nah biasanya kita dalam berdoa, dalam beristighfar, dalam bertasbih ada target yang kita kejar. Kayak baca sholawat misalnya. Kalau baca sholawat sekian kali, maka Allah akan kirim rezeki sebanyak-banyaknya. Dalam 3 hari berubah menjadi orang kaya. Nah itu kita kejar tuh. Biar kata repot banget juga kita kejar juga. Pengennya kenapa? Pengen cepet-cepet kaya. Berarti sholawatnya karena Allah, karena Rasulullah bukan? Bukan. Berarti kan gak ada keikhlasan di situ. Ketika gak ada keikhlasan, ketika sesuatu yang kita lakukan bukan karena Allah, ya boleh jadi Allah tidak merespon. Karena harusnya kita merespon perintah Allah itu semata-mata karena Allah. Ini yang harus kita latih. Jangan sampai kita salah dalam menerapkan niat sehingga apa yang kita lakukan tidak memberikan efek seperti yang dijanjikan. Kita tutup dengan berkirim Fatihah pada orang-orang tua kita dan guru-guru kita yang telah mendahului kita.
Kiranya Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah lipat gandakan pahala amal baik mereka, dan akhirnya Allah tempatkan mereka di surga yang penuh dengan nikmat. Kita yang masih hidup, kita berharap, bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kiranya Allah berikan kita nikmat panjang umur dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah berikan kita kekuatan iman dan Islam. Allah berikan kita taufik dan hidayah. Allah berikan kita rezeki yang banyak untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan anak cucu kita anak cucu yang salihin, salihat, mutamassikin bi syariatillah wa sunnati nabiyyi. Kelak kita mati, mohon dimatikan dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah وعلى كل نية صالحة وعلى نية القبول وتمام كل سول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم. أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. يا الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب أدخلنا جنان أغلفت للمتقين. يض ينادون ادخلوها بسلام آمنين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلاة الله دوام تبلغ الهادي الأمين وعلى الآل الكرام والصحب والتابعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أدنا الله وإياكم. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.